Kali ini saya akan memberikan edukasi untuk mesin Vicat Slider pneumatik merek Novatec, di mana edukasi saya ini akan membahas apa penyebab dari sering tumpulnya untuk pisau Vicat Slider ini ya, dan saya nanti akan memberikan solusinya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan seringnya tumpul atau patah di bagian ujung mata pisau mesin Vicat Slider pneumatik ini adalah ada beberapa faktor. Jadi ada dua faktor yang selalu dan sering terjadi. Yang pertama adalah faktor pemasangan untuk di bagian pisaunya yang tidak rata ya, nanti akan saya jelaskan. Dan yang kedua adalah faktor untuk tekanan atau pengaturan tinggi rendahnya pisau Vicat terhadap bagian tataan bawah. Oke, yang pertama langsung saja saya akan menjelaskan untuk cara pemasangan mesin atau pisau Vicat Slider pneumatik ini yang baik dan benar, dan saya akan memberikan edukasinya. Nah, untuk faktor yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk faktor-faktor yang menimbulkan untuk pisaunya ini sering tumpul adalah cara pemasangan pisau yang kurang benar ya. Jadi kita bisa lihat di sini pisaunya, pemasangan pisaunya dia, nah ini ya, pemasangan pisaunya dia tidak benar. Jadi ini yang sering terjadi di bagian ujung pisau ini tidak ketemu, dan pemasangan salah satunya lebih panjang dari sisi yang satunya ya. Jadi ini juga salah satu faktor yang menimbulkan bahwasanya pisaunya ini akan cepat tumpul ya. Jadi pemasangan pisau yang salah ini seperti ini, yang sering kali dialami oleh pengguna-pengguna mesin Vicat yang lainnya ya. Nah ini pemasangannya yang salah. Jadi antara satu sisi dengan sisi yang lainnya dia tidak siku, dia tidak bisa membuat atau berbentuk huruf V yang pada umumnya standarnya pemasangan harus seperti ini. Nah, pemasangan pisau yang salah juga akan menimbulkan di hasil di mana di samping satu pisau akan cepat tumpul bagian ujungnya, maka di hasilnya pun akan jelek ya. Nah, ini adalah salah satu hasil di mana pemasangan pisau Vicat Slidernya tidak pas atau tidak siku, maka akan terjadi hasil seperti ini. Di bagian tengahnya ini akan ada sedikit serabut, kita bisa lihat dia tidak bisa terpotong dengan sempurna. Nah, ini untuk salah satu contohnya ya, pemasangan pisau yang kurang benar. Maka setelah ini saya akan cobakan atau menunjukkan bagaimana cara pemasangan yang benar untuk pisau tersebut. Nah, untuk pemasangan yang benar adalah seperti ini. Jadi di bagian ujung mata pisaunya ini membentuk huruf V. Dengan begitu maka untuk hasil potongnya pun juga akan bagus, dan untuk akan awet ya di bagian ujung. Ini salah satu faktor bagian ujung mata pisau ini cepat rusak. Jadi seperti ini untuk pemasangannya untuk pisaunya ya. Dan jangan lupa untuk menghadap pisaunya ya. Jadi kita bisa lihat ketika kita headnya di sebelah kiri, maka bagian head ini kan akan bekerja ke kanan, lari ke kanan. Dan ini kita bisa lihat untuk pemasangannya di bagian dalamnya ini jangan sampai terbalik ya. Ini pemasangan ini jangan sampai terbalik. Jadi kita bisa lihat ini yang di bagian luarnya. Jadi seperti ini. Maka yang bagian kerucut atau yang bagian tajamnya ini berada di sini ya. Ini nanti untuk pergerakan ke kanannya. Jadi yang saya bahas untuk salah satu faktornya, untuk yang pertama adalah pemasangan pisau. Jadi seperti ini pemasangan yang baik dan benar agar kita mendapatkan hasil Vicat yang terbagus dan meminimalis tumpul di bagian mata pisau ujung di mesin Vicat Slider pneumatik ini ya. Oke, yang kedua adalah faktor untuk tinggi rendahnya settingan antara head dengan di bagian tatakan mesin. Oke, untuk faktor yang kedua adalah pengaturan tinggi rendahnya pisau terhadap bagian tatakan bawah. Jadi saya punya beberapa tips bagaimana cara untuk mengatur tinggi rendahnya head ini
dengan tatakan bawah ya, agar pisau yang kita bisa lihat pisau yang sudah terpasang ini tidak membentur di bagian bawah tatakan. Untuk yang pertama kita bisa menggunakan kertas HVS. Jadi caranya kita bisa memasukkan kertas HVS, kita lewatkan di bagian bawahnya. Ketika kertas HVS ini lewat dengan tidak ada penghalang, yaitu untuk pisaunya, maka di situ bisa kita ukur bahwasanya untuk pisau tidak akan membentur di bagian bawah alas ya. Jadi kita bisa menggunakan HVS. Setelah kita ukur seperti ini, setelah kita ukur seperti ini, bagian bawah pisau ini tidak menyentuh bagian alas tatakannya, maka untuk settingannya ini kita bisa pakai. Jadi saya ada board, nah seperti ini ya, nanti kita bisa menggunakannya. Jika ini yang akan kita pasang ya, nah seperti ini. Jadi kita tinggal produksi untuk vikatnya. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, kita pakai HVS. Cara pertamanya kita masukkan. Jika HVS ini tidak terbentur atau tidak mengganjal di bagian pisau, maka untuk jaraknya kita bisa pakai acuan seperti ini. Lalu kita bisa masukkan hardboardnya yang akan kita vikat nantinya, lalu kita coba potong. Nah, apabila hasil potongnya dia kurang ke bawah, maka kita bisa untuk adjustment kembali di bagian naik turunnya ini. Kita bisa kendorkan di bagian belakang, lalu kita turunkan lagi jika memang kurang ke bawah. Nah seperti ini. Yang penting intinya bagian kertas HVS ini tidak membentur pisau ya, seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan hardboardnya lagi, lalu kita akan coba potong. Nah itu salah satu contohnya atau bagaimana cara mengukur di bagian ketinggian antara pisau dengan tatakan agar dia tidak membentur di bagian bawah. Lalu cara yang kedua adalah kita kasih alas di bagian bawahnya. Jadi ini kita bisa naikkan kembali seperti ini. Nah ini anggap saja untuk yang ini saya pakai alas. Lalu sama saya akan menggunakan untuk HVS juga. Dan coba saya angkat. Nah seperti ini ya. Ini jika menggunakan alas. Nah seperti ini. Untuk bagian HVS-nya tidak menyentuh pisau. Jadi ini bisa langsung kita kasih untuk hardboard lain yang akan kita vikat ya. Jadi seperti itu. Kita akan masukkan satu hardboard lagi yang akan kita vikat kembali. Nah ini seperti ini. Jadi ketika hardboard yang akan kita potong dia sudah menyentuh pisau, berarti ini sudah cukup. Masalah tinggi rendahnya nanti kita bisa setting kembali. Pada dasarnya intinya adalah di bagian kita adjustmentnya menggunakan kertas HVS acuannya. Mau menggunakan tatakan atau kita tidak menggunakan tatakan seperti ini. Jadi itu adalah kiat-kiat atau tips untuk cara setting di bagian pisau agar tidak membentur di bagian tatakan bawahnya ini ya. Oke, demikian untuk edukasi atau penjelasan mengenai mesin vikat slider pneumatik merek Novatec, dimana untuk meminimalis agar pisaunya tidak cepat tumpul, saya tadi sudah menjelaskan beberapa faktor dan saya juga memberi untuk solusinya dan cara settingnya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Oke, demikian untuk reviewnya. Salam dari saya, sukses selalu.